Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Ratna Amalia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema kurikulum baca keempat, yaitu mengenai tahap awal. Baiklah, pertanyaan nomor 1 yaitu apa pengertian tahap awal? Jadi, pengertian tahap awal adalah tahap motivator sudah memperlihatkan simbol, huruf, kata, dan kalimat kepada anak yang menggunakan modul baca bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Lalu nomor 2, apa pengertian dari huruf simbol? Pengertian dari huruf simbol adalah bentuk huruf. Nomor 3, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Lalu nomor 4, apa tujuan adanya tahap awal? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada anak simbol huruf dan juga melatih mereka untuk membaca. Lalu nomor 5, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Yaitu HSAIUEO B1A, B1B, B1C, B1D, B1E, B1F, B1G, B1H, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, dan B12. Lalu nomor 6, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Yaitu pengenalan huruf simbol dilakukan melalui kata yang dibaca pada modul baca bimba A, I, U, E, U. Baiklah, berikutnya saya akan menjawab mengenai HS, A, I, U, E, U. Pertanyaan nomor 1, apa pengertian HS, A, I, U, E, U? Yaitu singkatan dari huruf simbol A, I, U, E, U. A, I, U, E, U adalah simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena A, I, U, E, U merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Nomor 2, apa syarat sebelum mengenalkan HS, A, I, U, E, U? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, U adalah anak mampu mengucapkan bunyi HV A, I, U, E, U. Nomor 3, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HS, A, I, U, E, U? Tujuan utama modul HS, A, I, U, E, U adalah anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Lalu tujuan khusus modul HS, A, I, U, E, O yaitu supaya anak terampil mengenai simbol huruf A, I, U, E, O. Nomor 4, bagaimana cara motivator menyampaikan HS, A, I, U, E, O? Jadi motivator memperkenalkan A, I, U, E, O sebagai suatu kata, bukan huruf, menggunakan yel bimba. Lalu pengenalan huruf simbol A, I, U, E, O tidak dikenalkan ke semua hurufnya dalam satu waktu, akan tetapi pengenalan simbol hurufnya dimulai dari huruf O terlebih dahulu karena simbol huruf O berada di belakang. Biasanya anak-anak lebih mudah ingat yang terakhir diucapkan, kemudian huruf A, huruf I, huruf U, dan terakhir huruf E. Lalu nomor 5, bagaimana cara motivator mengevaluasi HS, A, I, U, E, O? Jadi cara mengevaluasi tujuan utama HS, A, I, U, E, O adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain simbol huruf A, I, U, E, O? Lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak, lalu memperhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat atau tidak, yaitu satu huruf 1 detik. Lalu nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah HS, A, I, U, E, O? Yaitu B1A, tetapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Lalu saya akan menjawab mengenai B1A. Apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Yaitu sebelum memberikan modul B1A ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Nomor 1, ketika anak dalam tahapan di modul B1A, anak harus terampil huruf simbol A, I, U, E, O. Nomor 2, sebelum anak diberikan modul B1A, sebaiknya anak harus terampil huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Sebelum anak diberikan modul B1A, sebaiknya anak harus terampil dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utama modul baca 1A adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Lalu tujuan khusus modul baca 1A yaitu anak terampil mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y. Nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Yaitu nomor 1, awali dengan berdiagram, yaitu mengajak anak berdialog bahasa bimba
dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul. Lalu nomor 2, motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVK menggunakan gambar sebagai kamus. Lalu nomor 3, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Lalu nomor 4, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Lalu nomor 5, mengajak anak menyanyikan lagu BDGK MPSY sambil menunjuk huruf simbol BDGK MPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf BDGK MPSY. Nomor 6, bermain modul dengan cara melipat kertas, jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Lalu nomor 7, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya. Lalu nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Jadi cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, bersemangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A sudah tercapai. Lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna modul B1A secara mandiri, lalu motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDGK MPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat satu huruf 1 detik. Lalu nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Jadi tahap selanjutnya adalah B1B, tetapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Lalu saya juga akan menjawab mengenai B1B. Pertanyaan pertama adalah apa syarat sebelum mengenalkan B1B, yaitu sebelum memberikan modul baca 1B, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HVJLN, TRC, D4HVS, dan modul baca 1A. Lalu nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Jadi tujuan utama modul baca B1B yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Lalu tujuan khusus modul baca 1B yaitu anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Lalu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B pada pertanyaan ketiga? Yaitu awali dengan berdiagram, lalu motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVS dengan gambar sebagai kamus, lalu motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf baru yang dikenalkan sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1B yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Nomor 4, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf simbol JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLNTRC. Lalu yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas. Jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Lalu yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenalkan huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Lalu nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Jadi cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1B sudah tercapai. Lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri. Dan motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat satu huruf 1 detik. Lalu pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Yaitu B1C dapat langsung diberikan karena tidak terdapat syarat tertentu untuk dipenuhi. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.